banyak yang mengira tuh aku sudah tiada. Itu ada tuyul, dia kayak lagi main sama teman-temannya itu. Dia menatap aku, ya aku menatap dia gitu. Kepala saja mas, kayak kayak orang dipenggal, terus di sini pegang jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali di Hortis Channel. Dan pada video kali ini kita sudah bersama narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya ketika melakukan pendakian di Gunung Slamet. Dan narasumber kali ini adalah teman saya sendiri guys. Beliau adalah Mas Wartoyo. Halo Mas. Iya mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Mas untuk sekarang Mas? Masih kuliah mas. Masih kuliah. Semester berapa Mas? 8. Semester 8. Oke, semoga Mas Wartoyo cepat selesai kuliahnya dan Amin. cepat lulus. Oke Mas, kalau boleh tahu ini pendakian pada tahun berapa Mas? Tahun 2021 mas. Tahun 2021. Iya. Berapa orang waktu itu Mas? Kurang lebih 9 orang. 9 orang. Boleh diceritain dikit nggak Mas, waktu itu ngalamin kejadian apa? Kejadiannya itu horor mas, maksudnya horor tentang mistis. Nah itu ketemu ketemu penampakan di pos 4 itu mas. Sebelum kita masuk ke ceritanya guys, buat kalian di rumah yang punya pengalaman horor ataupun mistis, kalian juga bisa bercerita di sini dengan cara hubungi nomor di bawah ini atau DM Instagram @hortis.id. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya karena cerita Hortis horor dan mistis. Jadi di tahun 2021 saya diajak oleh saudara saya itu setelah saya lulus pondok, tepatnya di bulan Juni. Nah itu diajak ke Gunung Slamet. Nah seminggu sebelum pendakian itu kita kumpul di Tegal di rumahnya saudaraku. Nah di situ kita membahas planning tentang pendakiannya, terus peralatannya. Karena dari teman-teman dan saudara itu tidak ada berangan-angan atau berpikiran akan ada kejadian horor tersebut. Waktu itu semuanya udah pernah mendaki atau pertama kali Mas? Jadi 5 orang itu sudah pernah mendaki dan 4 orang itu pemula. Nah di saat itu teman-teman sudah dikasih kayak wejangan dari teman yang sudah berpengalaman. Kayak untuk selalu berolahraga gitu. Ya stretching ataupun jogging gitu Mas. Biar Pemanasan tidak, lah ya. Iya, biar tidak kaget gitu. Tapi di situ saya menyepelekan Mas. Saya menyepelekan hal itu karena paling selamat gitu. Iya. Nah, setelah itu di H+ ya tepatnya di mulai pendakian itu kita kumpul di jam 7. Nah, tapi berangkat di jam 10. Gitu. Berangkat di jam 10 sampai sana jam 11-an sampai pos ya berarti. Iya, sampai di base campnya Mas. Base campnya. Itu untuk base campnya di Pemalang Mas. Base camp namanya itu base camp di Pajaya. Nah, setelah sampai sana kita registrasi, istirahat sebentar, mengisi perut, makan dan sebagainya gitu Mas. Setelah itu di jam 12-an itu kita langsung mulai start mendaki gitu Mas. Di awal pendakian itu kita nggak ada hayalan tentang nanti ada kejadian apa karena kita semuanya happy gitu. Nah di situ
perjalanan dari base camp sampai pos 1 itu sekitaran 1 jam. Sekitaran 1 jam, tapi kita mendaki dari base camp ke pos 1 itu melebihi targetnya itu. Gitu, Mas. Sampai berapa jam itu molornya, Mas? Molornya itu hampir ke arah 2 jam, Mas. 2 jam. Soalnya banyak teman-teman yang kaget gitu. Oke, berarti perjalanannya lambat gitu ya? Iya. Planning kita sampai di pos 5 itu di jam 6, Mas. Di jam 6 sore menuju maghrib gitu. Nah, setelah itu kita sampai di pos 1 di sekitaran jam 1 lebih gitu, Mas. 1 lebih istirahat, lanjut ke pos 2 sama 1 jam lebih. Sampai pada akhirnya kita di pos 3. Di pos 3 itu kita istirahat cukup lama. Nah, di situ kita terusan makan berat gitu karena udah lapar gitu kan. Udah mulai capek ya? Udah mulai capek juga. Di situ sudah jam 4, Mas. Sudah jam 4 lebih. Hampir ke setengah 5. Dan di situ teman-teman itu langsung banyak yang merencanakan kita dibagi dua shift, dua tim gitu. Nah, dibagi 2 tim, jadi 5 orang tim naik duluan dan 4 orang di belakang. Karena ada salah satu orang yang pemula dan itu ya orangnya juga agak bergizi, Mas, gitu. Itu udah mulai tidak kuat. Udah mulai nggak kuat melanjutkan perjalanannya itu. Dan di situ saya dan teman-teman memotivasi temanku tersebut itu, Mas. Memotivasi biar ayo kita cepat sampai pos 5. Nah, sampai di situ di pos 3 itu udah terbagi. Udah terbagi terusan 5 orang naik duluan dan 4 orang di belakang, yaitu saya terus temanku yang lain. Nah, itu aku ditunjuk oleh saudaraku itu sebagai leader yang mengetuai di tim kedua. Gitu. Nah, di tim kedua itu mulai ke arah jam 4-an lebih, setengah 5-an gitu, Mas. Terus berangkat sampai di pos 4. Sampai di pos 4 itu kita istirahat terus sambil ya makan-makan ringan gitu, Mas. Berarti ketemu lagi sama rombongan yang Udah pertama? tidak nggak ketemu. Okay. Iya. Kita sudah terbagi sampai di pos 4 pun aku tidak melihat teman-temanku yang sudah duluan gitu. Oke, berarti jaraknya lumayan jauh ya itu? Iya, jaraknya lumayan jauh karena ada salah satu temanku yang tadi itu kelihatan capek dan udah kram gitu, Mas. Nah, jadi bagaimanapun kita mendaki juga harus semuanya selamat gitu, Mas. Nah, setelah itu di jam 4:30 kita sampai di, kalau nggak 4:30 kayaknya jam 5, Mas, sampai di pos 4 itu. Istirahat terusan makan-makan ringan. Di situ aku membaca map. Membaca petanya itu. Ini sampai pos 4 aku membaca larangan-larangan di pos 4 karena di base camp dari panitia sana itu mewanti-wanti agar di pos 4 itu jangan sampai melebihi di waktu maghrib, yaitu di jam 6-an gitu. Tapi di situ saya sudah sudah mendekati waktu maghrib gitu. Akhirnya ya bagaimanapun kita harus sampai di pos 5 gitu. Walaupun ya semoga nggak ada apa-apa gitu, Mas, awalnya itu. Nah, setelah itu kita mulai start lagi di jam 5:30. Nah, di jam 5:30 itu kita berjalan melewati pos 4 dan larangan di pos 4 itu, Mas, sangat
beda sekali dengan pos-pos yang sebelumnya gitu. Banyak pantangannya. Iya, banyak pantangannya. Itu tidak boleh kencing atau BAB, tidak boleh sara ataupun saru. Terusan tidak boleh berkata kasar gitu. Nah, setelah itu sampai di sepertiga pos 4, di situ kita istirahat lagi karena dari situ mulai mistisnya, Mas. Kok jalan makin lama gitu. Makin lama sampai pos 5 kok makin lama, dari yang sebelumnya kok agak cepat di pos 1, pos 2 ke pos 3 gitu. Ini makin melambat ini. Iya, dari pos 4 menuju ke pos 5 itu. Nah, di jam sepertiga itu kita sampai sepertiga pos 4 ke pos 5 itu di jam hampir menuju jam 6 lah. Menuju jam 6 itu di situ sudah ada penampakan, Mas. Mas Wartoyo aja atau yang lain juga melihatnya, Mas? Kalau di situ saya yang melihatnya, Mas. Melihat apa, Mas, waktu itu, Mas? Melihat kepala saja, Mas. Kayak orang dipenggal, terus di sini banyak darah gitu, Mas. Itu posisinya di mana, Mas? Itu kita masih istirahat di pos 4 gitu. Posisi penampakannya itu Di samping kiri saya, Mas, di sini. berarti dia ngikutin atau cuma nampakin sekali? Nampakin sekali. Nampakin. Setelah itu ada penampakan itu. Nah, terus di situ ada bayang-bayang warna kayak putih yang kayak kuntilanak ya. Kayak kelihatan kuntilanak tapi dari cepat sekali gitu, Mas. Kayak kelihatannya sih kuntilanak gitu, Mas. Pas awalannya aku berpikiran kayak kuntilanak gitu. Terus akhirnya di situ saya diam saja karena pantangannya dari base camp itu tidak boleh bercerita ketika melihat sesuatu gitu. Setelah itu kita berjalan lagi sampai di setengah perjalanan di pos 4 ke pos 5 itu temuin lagi, Mas. Melihat lagi, betul. Melihat di belakangku persis itu ada tuyul, Mas. Berarti beda ya sama penampakan yang di pos 4 tadi ya? Iya, beda, Mas. Itu ada tuyul. Dia kayak lagi main sama teman-temannya itu. Dia menatap saya. Karena aku menatap dia, dia mengetahui dia menatap aku, ya aku menatap dia gitu. Yang pada akhirnya dia senyum-senyum. Terus ya saya nggak tahu. Ya udah, kayak aku nggak menghiraukan gitu. Itu posisinya Mas Wartoyo berarti di paling belakang? Itu saya paling depan, Mas. Paling depan? Iya, karena saya itu leader. Jadi di paling depan, penunjuk arah juga gitu. Gitu. Nah, dan di situ penampakan baju putih itu makin terlihat jelas. Yang kuntilanak itu? Yang kuntilanak itu. Ternyata ya betulan kayak kuntilanak asli itu. Itu di atas pohon. Depan saya di atas pohon itu kelihatan. Itu kayak nggak tahu itu lagi sedih ataupun apa, karena aku nggak mau memikirkan hal itu terus gitu. Nah, setelah itu berjalan, baru melangkah beberapa saat itu kayak ada penampakan lagi, Mas. Yang kepala bundung itu ternyata orangnya di situ. Dia kayak serasa meminta kepalaku tolong dibawain. Posisinya di mana, Mas? Kepalanya itu? Posisinya kan masih di sepertiga pos 4 ke di
pohon atau di itu kayak kan aku duduk di apa namanya serpihan pohon-pohon itu mas, tumbangan pohon, terus itu di samping gini. Wajahnya cewek apa cowok? Kalau dilihat itu kayak cewek mas, Kayak cowok. Iya. Iya. Tapi normal, wajahnya normal atau Itu sudah menyeramkan mas, udah nggak menyerupai banget karena ya gitulah horor. Terus setelah itu Mas Wartoyo abaikan juga. Abaikan saja karena nggak mau terpikirkan oleh hal-hal tersebut gitu. Sampai akhirnya di hampir ke jam 7 itu udah sampai di pos 5. Ya. Itu ketemu rombongan yang pertama? Rombongan pertama udah ketemu, dan di rombongan pertama itu sudah mendirikan tenda dan udah memasak makanan untuk hidangan malam. Setelah itu ya saya dan teman-teman istirahat sebentar, habis itu makan. Nah makan di situ aku udah mulai hal anehnya itu perut saya itu sakit. Walaupun sudah makan tapi tetap sakit gitu mas. Makan tetap sakit, terus ngobrol-ngobrol pun aku masih diam nih di situ. Cuma aku mengobati dengan minyak GPU itu loh mas, minyak buat pijet. Nah, berarti nyeri mas? Nggak tahu itu nyeri ataupun bukan. Tapi sakit ya tapi. Iya tapi sakit. Nah, terusan di jam 9 teman-teman itu minta ayo kita tidur untuk ke Summit Attack besok, yaitu ke puncak gitu. Nah di situ aku nggak bisa tidur mas. Dan yang satunya lagi temanku yang di belakang yang ngikut sama aku yang di rombongannya mas. Di rombongan saya itu sama hal kejadian kayak dia demam. Di situ dia demam. Dan dia memaksa untuk tidur tapi nggak bisa tidur. Betul. Dan saya di situ ya juga tidak bisa tidur. Akhirnya di jam 11. Di jam 11 ke sekitaran jam 11 lebihan juga gitu. Saya keluar dari tenda, terus ke warung. Oh ada warung di pos 5 ya? Di pos 5 itu ada warung. Di situ bapaknya ternyata cerita tentang horor mas. Mungkin karena akamsi di situ kan ya, jadinya bebas. Kalau saya kan masih tamu, jadi takut gitu mas. Tapi aku menghiraukan gitu mas. Cerita apa itu bapaknya? Cerita tentang kejadian-kejadian orang yang jatuh dari Gunung Selamet, terus orang yang kena hipotermia dan sebagainya gitu. Nah setelah itu di jam 2 itu saya kembali lagi ke tenda. Dan di situ tetap tidak bisa tidur karena perut masih sakit. Itu sakitnya kayak digigit semut yang warna oranye itu, yang besar, dan itu menyebar gitu mas. Mungkin kalau saya sih, menurut saya itu mungkin bukan sakit biasa gitu mas. Kayak ada yang memasukkan gitu mas. Nah setelah itu di jam 4 subuh itu malam itu berarti nggak ada apa-apa ya? Iya. Nggak ada penampakan lagi ya? Nggak ada penampakan. Okay. Nggak ada penampakan tadi di pos 4 itu mas. Penampakan di pos 4 di jam 4 tadi, di jam 4 pagi teman-teman bangun untuk Summit Attack ke puncak. Terus di situ temanku yang satu yang demam itu ditinggal di tenda. Di situ aku aslinya pengennya itu nggak ikut, tapi aku masih memberanikan diri gitu. Udah aku ikut sebisanya. Gitu. Tapi masih sakit perut itu? Masih sakit. Okay. Terus berjalan dari pos 5 ke pos 6 itu masih biasa-biasa saja. Tapi setelah pos 6 itu sudah mulai nyeri banget mas. Padahal sudah tidak membawa tas yang carrier itu. Dan setelah itu aku ditinggal. Aku suruh, udah kamu lanjutin aja. 7 orang melanjutin naik ke atas.
dan saya tinggal sendiri di situ. Berarti temennya yang demam itu ditinggal juga sendirian itu berarti Iya. ya. Oke. Dan di situ aku turun lagi ke pos 5, ketemu rombongan-rombongan yang lain, pada bilang kenapa turun lagi mas? Aku kak, dan alasannya itu aku bilang aku kasihan sama temanku itu karena baru pemula, jadi takut nggak bisa masak gitu. Akhirnya ya udah. Tapi kalau ibaratnya aku bercerita tentang horor, pasti dimotivasi untuk bisa sampai ke atas gitu. Akhirnya aku mending ke bawah Tenda aja, ya, baru ke tenda. ke tenda. Dan setelah itu baru bisa istirahat di jam 6 mas. Bisa tidur jam 6 sampai jam 10 itu aku bangun. Nah di situ teman-teman sudah mulai turun, di jam 11 sudah mulai turun. Terus singkat cerita sampai lagi di pos 4. Sampai lagi di pos 4 itu jam 2, jam 2:30, 3. Nah di situ aku mengabadikan momen, yaitu foto dulu biar tidak menghilangkan jejak gitu mas. Akhirnya lanjut lagi sampai di base camp itu sore. Sampai di base camp itu sore di jam 4:30 gitu. Oke. Waktu turun berarti nggak ada kejadian-kejadian lagi. Nggak ada kejadian. Aku mulai cerita sama teman-teman itu di rumahnya temanku yang dekat sama base camp itu. Dan di situ aku menceritakan semuanya tentang hal mistis tersebut. Tapi cuma satu yang mengalaminya juga, itu temanku yang demam itu. Oh, yang demam itu ternyata juga melihat sesuatu. Oke. Dia katanya melihat orang yang ikut di belakangnya. Di belakangnya itu kayak orangnya itu kayak besar gitu. Besar. Gitu. Dia nggak berani nengok belakang, walaupun di belakang itu ada temannya. Nah, dia nggak paling belakang, ada orang lagi. Itu dia lihatnya di pos berapa mas itu? Itu di pos 4 mas. Di pos 4 juga? 4, sama 4 ke 5 ya berarti ya? Gitu, 4 ke 5 gitu, sama. Terus setelah itu teman-teman yang lain tidak merasakan hal itu. Singkat cerita sampai pulang itu di jam 8, jam 9 malam. Sampai rumah ya? Iya, di situ badanku mulai panas dan pegel-pegel mas. Ya kalau kata ibu, menurut ibu itu wajar. Karena orang mendaki biasanya pegel, capek gitu badannya. Kecapean ya? Iya. Gitu. Terus setelah dipijet sama ibu 1-2 hari itu belum selesai mas. Di ini? Pundak sini? Iya, pundak kanan kiri itu merasa masih berat banget. Kayak menurutku kayak ada orang yang masih ngikutin gitu. Nah setelah itu aku coba kayak pijet-pijet sendiri gitu, pijet-pijet sendiri. Terus suruh ibu lagi pijet juga gitu, bu pijetin bu. Tapi nggak ngaruh. Sampai akhirnya besoknya itu saudara-saudara itu mengajak saya untuk ke Curug. Ke Curug ya sekedar rekreasi saja gitu. Nah sekedar rekreasi, ke Curug itu 7 orang, 3 orang itu berboncengan, 1 orang enggak boncengan gitu. Itu dengan teman-teman yang kemarin mendaki atau beda. Ini Itu saudaranya Mas Farto ya? saudara-saudara saya. Di situ kan cowok cewek saudara. Nah terusan berangkat pagi jam 8, jam 9. Terus sampai Curug itu ke arah siang gitu, jam 11, jam 12. Habis itu kita pulang di jam 3 ke setengah 4-an gitu mas. Dan dari perjalanan pulang itu saya sudah mengalami hal kayak capek, terusan mata burem mas. Biasanya
pandangan itu enak gitu, melihat keliling sekitar itu enak gitu Mas. Dan ternyata apa ya, kayak burung gitu Mas, capek badannya, terusan pundaknya juga. Di saat itu ternyata ya kata saudaraku ada yang ngikutin. Nah, habis itu selang beberapa waktu aku di situ hilang kendali Mas, hilang kendali, kayak pikirannya nggak ada, ngeblank, jasmani rohaninya itu berbeda. Nah di situ aku kayak dibawa lagi, flashback lagi ke gunung lagi di situ, di pos 4. Di situ kayak tuyul-tuyul. Nah yang membawakan itu tuyul-tuyul. Nah tuyul-tuyul itu apa ya? Kayak ingin bermain gitu, nggak boleh pulang. Ngajak main gitu. Iya, nggak boleh pulang ke rumah. Suruhnya tuh stay di situ. Nah, setelah itu aku nggak tahu, bangun-bangun ternyata aku sudah tabrakan Mas. Oh, berarti itu ngeblanknya waktu perjalanan? Iya, perjalanan pulang. Perjalanan pulang, kata saudaraku itu aku berjalan pulang ditabrak dari belakang oleh mobil gitu Mas. Ditabrak dari belakang, terus mobilnya itu kabur, dikejar lah mobil itu. Akhirnya ya tangkap mobil tersebut, suruh ganti rugi. Karena di situ aku kejatuhan motornya sendiri. Dan saudaraku itu mengguling-guling di aspal. Tapi di situ aku tidak sadar, tidak tahu kenapa aku bisa ketabrak juga gitu. Sampai akhirnya aku bangun-bangun itu di rumah sakit. Bangun-bangun udah di rumah sakit, belum ngerasain rasa sakitnya itu, diinfus dan lain sebagainya. Dan di situ aku dibantu oleh pernapasan tambahan. Kata dokter itu katanya pernapasannya lemah gitu. Nah, pas aku udah mulai bangun, akhirnya dicopot. Karena aku sudah kembali lagi. Nah, udah sadar ya? Iya. Di situ ada pas sebelum sadar itu kayak ada orang yang memanggilku, suruh pulang. Pulang. Akhirnya pulang. Itu waktu belum sadar berarti kayak ngimpi gitu Mas? Kayak Iya, ngimpi kayak tapi ngimpi. masih di gunung? Iya, kayak masih ngimpi terus di gunung gitu. Terus ada orang yang memanggilku, pulang. Ada yang mencarimu. Akhirnya pulang saya. Dan tuyul-tuyul itu ya sedikit sedih, tapi ya suruh orang itu nggak usah ganggu orang dia lagi. Setelah itu saya bangun, ya ibuku kan nangis itu Mas. Nangis karena kukira apa ya namanya, kayak sudah nggak bisa bernafas lagi kayak gitulah. Kukira kayak sudah tiada ataupun apa gitu. Jadi itu ibu sama bapak dan keluarga itu pada nangis. Terusan aku kaget di situ, kok kenapa pada nangis. Baru setelah itu saya merasakan sakit. Ternyata aku di rumah sakit dan kena infus, terus di perban semua kepala. Soalnya ini kejatuhan motor pas di kepala juga. Gitu Mas. Lumayan parah berarti Mas? Parah. Tapi alhamdulillahnya itu nggak sakit dalam, sakit yang di dalam. Jadi sakit luar saja. Sakit luar saja, dalamnya nggak ada yang patah apa-apa ya? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kakak dari bapakku, nah itu ngasih air minum doa Mas. Nah itu untuk kesembuhan juga. Nah, setelah itu saudaraku ataupun berarti apa itu namanya Pak D ya? Pak D. Itu Pak D ku bilang,
ini tuyul masih mengikuti. Oh. Jadinya kamu suruh minum biar tuyulnya itu kembali lagi ke sana. Gitu. Ganggu berarti itu ya. Iya, tuyulnya itu masih mengikuti. Akhirnya saya minum. Setelah selesai minum sudah mulai enak gitu Mas. Udah mulai enteng. Iya, ternyata di sini ada tuyul-tuyul itu yang mengikuti. Udah mulai enteng, plong rasanya ini. Dan sekitar 2 hari saya keluar dari rumah sakit. Ya banyak yang mengira kayak teman-teman tuh banyak yang mengira tuh aku sudah tiada ataupun apa gitu. Berarti teman-teman yang mendaki itu juga tahu Mas? Juga tahu. Oh, kalau Mas Wartoyo kecelakaan itu pada tahu ya? Iya. Oke. Setelah itu berarti pulang ke rumah dan mulai penyembuhan gitu ya? Penyembuhan. Oke. Dan setelah itu ada kejadian lagi nggak Mas? Alhamdulillahnya itu tidak ada Mas. Tidak ada. Oke guys, itu tadi cerita dari Mas Wartoyo tentang kisahnya ketika melakukan pendakian di Gunung Slamet, dan ternyata dia diganggu sampai kembali di rumah dan akhirnya kecelakaan ya. Sebelum kita tutup videonya, mau tanya-tanya Mas, kalau temennya Mas Wartoyo yang demam itu diganggu juga nggak Mas setelah selesai pendakian itu? Kalau masalah itu saya sudah lupa Mas. Oh gitu. Soalnya itu kan jarak dari tahun sekarang sama tahun 2021 itu lama juga Mas. Tapi nggak sempet tanya-tanya ya? Nggak sempat. Nggak sempet. Karena di situ ketika selesai mendaki selang selang 1 bulan itu grup sudah tidak aktif, terus banyak nomor-nomor yang udah ganti. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Wartoyo sudah bercerita di Hortis Channel. Sama-sama Mas. Semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, dan semoga kalian di rumah diberikan kemudahan dalam segala usahanya, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.